Salam, apa kabar semua? Sudah lama tidak berjumpa. Di dalam kasih Tuhan Yesus sekali lagi kita dapat hadir bersama dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mula, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami dapat datang beribadah bersama karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau berkati kami dalam acara kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada hari ini, setiap kali kita berjumpa, kita selalu ingat tentang pekerjaan Tuhan. Apa yang Dia lakukan di atas kayu salib, pengorbanan dan juga kebangkitan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, kita ingat di dalam Matius pasal 26 ayat 26. Pada malam waktu Dia diserahkan, Ia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya dan Ia memberikannya kepada mereka. Dia berkata, ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan juga Dia mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru. Darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan oleh sebab itu pada hari ini kita juga ingat akan pekerjaan pelayanan Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya dengan roti dan cawan yang ada bersama kita pada hari ini. Oleh sebab itu, mari bersama-sama dengan saya untuk mengambil roti dan juga cawan perjamuan Tuhan pada hari ini. Tidak lupa juga, waktu kita datang beribadah bersama, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita datang dengan hati yang senang, gembira, dan penuh kesyukuran. Oleh sebab itu, kita pun mau sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama memuliakan Tuhan dengan harta kita sesuai dengan firman Tuhan. Dari Amsal pasal 3, bahwa waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan, Dia akan memberkati kita dengan limpah. Oleh sebab itu pada hari ini, biarlah kita sama-sama memuliakan Tuhan dengan harta kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan dan juga sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan oleh sebab itu, kalau saudara ingin memberi persembahan ataupun persepuluhan saudara, silakan memberi sesuai dengan nombor akaun yang tertera di bawah ini ataupun dalam skrin Anda. Biarlah kita sama-sama memuliakan Tuhan dengan pemberian kita, persepuluhan kita, karena kita percaya sesuai dengan firman Tuhan, Dia akan memberkati kita dengan limpahnya. Haleluya. Dan saya ingin berdoa bagi kita, memberkati persembahan persepuluhan kita. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau pada hari ini.
setiap persembahan yang kami berikan kepadamu sebagai tanda ucapan syukur, terima kasih kami kepada kebesaran kemuliaan, bahkan berkat Engkau yang berkelimpahan dan tak berkesudahan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selepas ini mari kita sama-sama, saya ajak kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam pujian penyembahan dari pelayanan pujian penyembahan ataupun praise and worship kita. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Adakah Anda luar biasa pada hari ini? Mari kita yang luar biasa katakan, Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Amin. Dia
in the praises of His people. Oh Lord, we lift you high. We remain still and we let you be God. Thank you, Lord. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, Christ alone. In Christ alone. No His power. In quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. Oh, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, Lord. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. Yes, Lord. Oh, Jesus. Almighty Father, King Jesus, we lift your name. Jesus. Oh, Jesus. Let's just worship Him in this place. Kirabashikinanananarabe. Oh, ramarabashikinanarare. Uramashikinanarare. Kirabashikinanarare. Oh, we let you be God. We let you be God in this place. Take over, Lord. Kirabashikinarare. King Jesus. Oh, King Jesus. We love you, Lord. Sing a song in your heart, King Jesus. Kirabashikinarare. We love you, Lord. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness
Oh Jesus, Kirabashikarare, Kurabashikarara, Kirabashikinene. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you for being in this place. Thank you for resting your Holy Spirit upon us, inside us. Thank you, Jesus. Thank you. Nah, mari pada hari ini kita sampai kepada bagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya membawa kepada kita pada hari ini adalah orang Kristen tanpa firman Tuhan. Nah, apa nasib orang Kristen tanpa firman Tuhan? Dan mari, yang pertama, firman Tuhan adalah makanan rohani. Ada pada Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Dan di sana dikatakan bahwa Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Dan di sana ia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Selepas itu dia lapar dan datanglah si iblis untuk mencobai dia. Iblis berkata, "Kalau engkau benar-benar anak Allah, ubahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Nah, Yesus menjawab, "Manusia bukan hanya hidup dengan roti sahaja, tetapi juga dengan firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, oleh sebab itu, yang pertama, apa nasib orang Kristen yang tidak ada firman? Mereka tidak mempunyai makanan rohani. Nah, apa yang Yesus katakan benar, bahwa setiap orang bukan hidup dengan roti sahaja, tetapi juga dengan firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada hari ini, kalau saya dan saudara orang Kristen yang tidak mempunyai firman dalam diri kita, kita adalah orang Kristen yang tidak mempunyai makanan rohani. Kalau seseorang tidak mempunyai makanan, dia akan lemah, dia akan kelaparan, dia akan kebuluran, dan dia akan mati. Oleh sebab itu, orang Kristen yang tidak mempunyai firman Tuhan adalah orang Kristen gerinti, orang Kristen yang lemah. Dan dia tidak ada kekuatan, tidak ada kesanggupan langsung. Nah, oleh sebab itu, saya galakkan setiap pribadi kita sebagai orang Kristen, mari kita membaca firman Tuhan. Ada orang Kristen yang membaca firman Tuhan dengan teratur. Ada orang Kristen membaca firman Tuhan bahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya galakkan supaya setiap pribadi kita membaca firman Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu, firman Tuhan menjadi makanan rohani kita. Ada kekuatan, ada kesanggupan dalam diri kita, supaya saya dan saudara tidak kebuluran secara rohani. Nah, firman Tuhan juga berkata orang Kristen yang tanpa firman Tuhan dikatakan adalah orang Kristen yang hidupnya dalam kegelapan. Ada pada Mazmur 119 ayat 105. Orang Kristen tanpa firman Tuhan adalah orang Kristen yang hidup dalam kegelapan. Mazmur berkata 119 ayat 105, "Firman-Mu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku. Nah, tanpa firman Tuhan, hidup kita secara Kristen, kita hidup dalam kegelapan. Karena firman itu berkata, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan juga terang bagi jalan kita. Nah, oleh sebab itu, orang Kristen tanpa firman Tuhan adalah orang Kristen yang hidupnya dalam kegelapan. Nah, kalau seseorang hidup dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana arah dia hidup. Dia tidak kenal kemana dia melangkah dan kemana arah tuju hidupnya, dia tidak tahu. Karena dia hidup dalam kegelapan. Nah, orang Kristen yang hidup dalam kegelapan, mereka itu akan cenderung sesat. Sesat dalam kehidupan. Orang berkata bahwa ini benar. Orang Kristen yang hidup dalam kegelapan, dia tidak nampak apa-apa, dia kata ya benar. Orang berkata bahwa begini lebih bagus, dia pun ikut berkata itu bagus. Ternyata bahwa orang Kristen yang hidup di dalam kegelapan, dia akan hidup sesat. Orang senang untuk menyesatkan, memperbodohkan iman kita, pegangan kita, dan kita tidak tahu bagaimana untuk berjalan dengan benar. Sehingga kita pikir bahwa jalan hidup orang Kristen itu apa yang kita paham dan itulah yang kita pikir benar. Padahal kalau firman Tuhan ada pada diri kita, orang tidak semudah itu untuk memperbodohkan iman kita. Orang tidak semudah itu membuat kita takut seperti pada hari ini. Seperti pada COVID-19. Orang takut dan orang berkata mungkin ini akhir zaman. Yang lain berkata ya ini akhir zaman. Apakah benar? Kalau firman Tuhan ada pada saudara dan saya, pada hari ini kita lihat pada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Kalau benar kiamat, akhir zaman, sangkakala akan dibunyi, Tuhan akan datang dari langit. Dan orang yang percaya akan naik menyongsong jadi awan-awan. Oleh sebab itu, itulah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak ada pada kita, kita akan hidup dengan dalam kegelapan dan mudah disesatkan. Dan juga kalau kita hidup tanpa firman Tuhan, kita akan hidup dalam kegelapan dan kita mudah tersantung, terjatuh. Dan oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan itu ada pada diri kita. Bacalah firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan melekat pada hidup kita. Dan karena firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita, dan kita akan berjalan dalam terang Allah, dan kita tidak mudah disesatkan, dan kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun pengajaran yang ada dalam hidup ini. Sehebat manapun engkau, secerdik, sebijaksana, sepandai apapun engkau, kalau firman Tuhan tidak ada pada engkau, engkau akan mudah digoncang oleh dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah pada hari ini firman Tuhan itu harus melekat pada diri kita sebagai orang Kristen. Nah, hal yang ketiga, apa nasib orang Kristen kalau firman Tuhan tidak ada pada diri dia? Ada pada Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, firman Tuhan berkata dalam Mazmur ini, kalau firman Tuhan ada pada saya dan saudara, kita akan hidup. Firman Tuhan akan menghidupkan saya dan saudara. Dan orang Kristen yang tidak ada firman Tuhan dalam diri dia, orang Kristen itu akan menjadi orang Kristen yang mati. Karena sangat nyata dikatakan bahwa orang Kristen yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dia akan hidup. Yang pertama ialah kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Bagaimana saya suka dengan Taurat Tuhan, firman Tuhan kalau saya tidak membaca. Apa yang saya ingin renungkan kalau saya tidak membaca firman Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, bacalah firman Tuhan dengan benar, dengan rajin. Dan karena kesukaan orang Kristen yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dia akan hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tidak layu, dan dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan oleh sebab itu, renungkanlah firman Tuhan setiap waktu. Nah, orang yang mempunyai firman Tuhan, dalam kata lain ialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, itulah orang yang merenungkan firman Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia membaca, dia memikirkannya, dan dia melakukannya. Itulah Taurat dan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu pada hari ini, kalau saya dan saudara berkata bahwa saya cinta Tuhan, dan saya tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan bukan kesukaan saya meragukan bahwa engkau mencintai Tuhan. Karena dikatakan orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, orang itu akan hidup dan berbuah dan berhasil. Dan oleh sebab itu pada hari ini, betapa pentingnya firman Tuhan ada pada saya dan saudara. Karena firman Tuhan kalau ada pada saya dan saudara, pertama saya akan kuat. Saya akan hidup. Ketiga, saya akan berjalan dalam terang Tuhan. Tidak mungkin orang semudah itu membohongi dan menyesatkan saya kalau firman Tuhan itu ada pada saya. Dan kalau kesukaan saya ialah Taurat Tuhan ataupun firman Tuhan. Dan mari sobat, mari saudara yang kukasihi di dalam Yesus pada hari ini, mari kesukaan kita ialah Taurat Tuhan. Mulai pada hari ini, biarlah firman Tuhan itu ada pada diri kita. Biarlah firman Tuhan itu melekat dan hidup pada diri kita. Waktu iblis datang mencoba, waktu goncangan hidup datang, waktu tekanan, waktu apapun kebingungan, persoalan hidup menimpa saya dan saudara. Saya dan saudara bangkit dan berkata firman Tuhan sahaja. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah, tidak mungkin gagal, dan firman Tuhan tidak mungkin tidak berkuasa. Dan oleh sebab itu pada hari ini, apapun yang terjadi, mari saya dan saudara datang kembali kepada firman Tuhan. Pertama-tama yang kita lihat ialah firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan kepada saya dan saudara dalam hal ini, dalam perkara ini, dalam situasi ini. Oleh sebab itu, orang yang mempunyai firman dalam dia, waktu dia dicabar, ditantang oleh iblis, dia akan berlawan balik dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini. Nah, ada orang, mereka bermimpi dilawan oleh kuasa kegelapan. Mereka hanya teriak-teriak saja, minta tolong. Ada orang berkata bahwa dia berkata, "Sedap, diam kau iblis." Iblis pun berkata, "Diam kau." Dan oleh sebab itu apa kita mau kata? Kalau firman Tuhan ada pada saya dan saudara, katakan kepada iblis bahwa roh yang ada pada saya itu lebih besar dari engkau. Di dalam Yesus saya mempunyai kuasa untuk menghalau semua hantu setan. Dan oleh sebab itu pada hari ini, biarlah firman Tuhan melekat dan hidup dan bertumbuh dalam diri kita. Tanpa firman Tuhan, pastinya hidup kita akan lemah, tidak berkemampuan, tidak ada kuasa. Dan kalau firman Tuhan ada pada saya dan saudara, pasti kita mempunyai terang, cahaya hidup. Dan kita mampu untuk memberi semangat kepada yang lelah. Kepada yang letih lesu, kita mampu memberi semangat kepada mereka. Memberi kekuatan baru kepada orang yang tidak berdaya.
Disinilah panggilan saya dan saudara pada hari ini. Sebagai orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Jangan menjadi orang Kristen yang sia-sia. Tetapi jadilah orang Kristen yang kuat, berkuasa, berkemampuan, berdiri untuk kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dan firman Tuhan sampai di sini saja. Mari saya akan berdoa bagi kita pada hari ini. Saya akan berdoa bagi kita. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Firman-Mu kami telah dengar pada hari ini. Mari Engkau berkati kami dengan firman ini. Menjadi kekuatan bekalan bagi kami untuk terus hidup di dalam Engkau. Pada hari ini Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi, setiap keluarga. Baik mereka yang sakit, Engkau jamah lalu sembuh. Sesuai dengan firman Tuhan. Yang dalam kesedihan, kesusahan, beban berat, Engkau Tuhan yang menolong mereka. Sesuai dengan firman-Mu bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kebaikan. Biarlah penyertaan dari Allah Bapa menyertai kita. Berkat dari Tuhan. Dan juga penghiburan dari Roh Kudus bagi setiap pribadi. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya Yesus. Benar Engkau penyelamat kami Tuhan. Maka dengan itu kami tidak takut. Karena kami tahu Engkau Tuhan selalu berserta dengan kami.